Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Roni Ramdan Ginanjar, SPDI, MPD MOS, selaku dosen mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Sekolah Dasar, dan teman-teman dari kelas 4A PGSD yang berbahagia. Di sini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3, yaitu Iwit Januri Armianti dan Putri Salsabila, ingin memaparkan materi tentang pemetaan tema. Nah, apa sih itu pemetaan tema? Pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Nah, apa aja sih kegiatan yang dilakukan pemetaan tema? Yang pertama, ada kegiatan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Yang kedua, kegiatan menentukan tema, dan yang ketiga ada kegiatan mengidentifikasi dan analisis kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemetaan tema dalam pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, guru mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Yang kedua, guru menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Selanjutnya, akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, apabila guru menentukan tema, guru bisa memilih tema dari A. Topik-topik dalam kurikulum, B. Isu-isu, C. Masalah-masalah, D. Event-event khusus, E. Minat siswa, F. Literatur. Kriteria tema yang dapat dikembangkan, yang pertama ada minat siswa yang dapat dijadikan sebuah menarik kriteria dalam penentuan tema. Seperti tanggal merah. Banyak kegiatan di tanggal merah yang begitu sangat menyenangkan bagi siswa. Karena tanggal merah itu, siswa bisa melakukan bermain bola, bermain dengan teman-temannya, ke sawah, dan sebagainya. Yang kedua, minat guru. Berhubung dengan sekolah, siswa, dan proses pembelajaran yang sesuai dengan pemahaman siswa. Misalnya, guru dapat mengambil tema koperasi sekolah. Guru membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan koperasi sekolah, seperti pertanyaannya yaitu apa saja yang ada di koperasi sekolah. Yang ketiga, ada kebutuhan siswa, seperti berantem antar siswa. Dapat dijadikan menjadi pemecahan masalah dan jalan keluar. Siswa dapat dilibatkan dalam pemecahan masalah berantem tersebut. Oleh karena itu, masalah berantem tersebut bisa dijadikan sebagai tema. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penentuan tema. Yang pertama, penentuan tema dari hasil ramuan sebagai disiplin ilmu. Yang kedua, tema sebagai sarana pencapaian, sarana materi pelajaran, dan prosedur penyampaian. Yang ketiga, tema yang sesuai dengan karakteristik belajar siswa. Yang keempat, tema yang bersifat cukup problematik sehingga pelaksanaan kegiatan belajar lebih efektif. Syarat-syarat dalam penentuan tema. Yang pertama, menumbuhkan minat siswa pada tema. Yang kedua, mempertimbangkan sumber-sumber yang diperlukan. Yang ketiga, mengidentifikasi apa saja yang diketahui. Yang keempat, menentukan tema tertentu, pemahaman, nilai, pengetahuan, atau sikap. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang kelima, menentukan cara eksplorasi pertanyaan dan mempertimbangkan keterampilan yang dimiliki siswa. Yang keenam, mengumpulkan sumber-sumber belajar. Yang ketujuh, mengacu pada pertanyaan-pertanyaan fokus. Yang kedelapan, penilaian dilakukan berulang-ulang lalu mengkaji hasilnya pada kegiatan
akhir. Ada 3 model penentuan tema. Yang pertama, tema ditentukan oleh guru dan dikembangkan dalam sub-sub tema. Yang kedua, tema ditentukan bersama-sama antara guru dan siswa. Yang ketiga, tema ditentukan oleh siswa. Selanjutnya, prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Yang pertama, memperhatikan lingkungan terdekat siswa. Yang kedua, dari yang termudah menuju yang sulit. Yang ketiga, dari yang konkret menuju yang abstrak. Yang keempat, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses. Yang kelima, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat dan kebutuhan. Yang terakhir, tema yang dipilih dapat mengembangkan 3 ranah sasaran pendidikan secara bersamaan, yaitu kognitif, keterampilan, dan sikap. Yang selanjutnya, prosedur pemetaan tema. Yang pertama, penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator. Yang kedua, menentukan tema tersebut. Guru dapat bekerja sama dengan peserta didik. Yang terakhir, identifikasi dan analisis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.